Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha TK Negeri Pembina. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Shalawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa risalah dini Islam. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru TK Negeri Pembina, yang mana pada siang hari ini sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kegiatan desiminasi budaya positif, tugas kami sebagai calon guru penggerak. Saya Della Margareta, calon guru penggerak angkatan 11, ingin memaparkan ilmu yang telah kami dapatkan, yaitu di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya melanjutkan slide yang berikutnya, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tahu budaya positif apa menurut ibu? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ayo Bu. Tidak ada yang disalahkan di sini Bu. Pendapat ibu tentang budaya positif. Ibu-ibu pernah mendengar tentang budaya positif itu apa kira-kira? Bu Tri mungkin? Budaya positif ya Bu ya. Ya. Menurut pemahaman saya, budaya positif itu budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang akan kita terapkan di sekolah untuk perkembangan anak didik kita. Misalnya kalau untuk contoh budaya positif itu, misalnya dalam anak-anak mengantri untuk cuci tangan, kemudian dalam kegiatan berdoa, kemudian dalam anak bekerja sama, bermain bersama teman, gitu, seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Tri. Ada lagi tanggapan dari ibu-ibu yang lain? Yang di sebelah sini, Bu Erna mungkin? Kalau menurut saya ya, kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai kelarasan hidup dan perilaku sehari-hari. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, baik, pertanyaan Bu. Yang pertama, saya meminta ibu-ibu untuk berpendapat setuju atau tidak. Untuk pernyataan yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu-ibu setuju? Tidak. 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 Kenapa Ibu Tuti? Ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, karena hukuman itu sifatnya lebih ke sesuatu yang anak akan merasa dirinya bersalah, sehingga dia tidak meyakini apa yang sudah diterapkan di kelas itu keyakinan kelasnya, karena setiap kelas biasanya punya keyakinan kelas. Tapi kalau membuat hukuman, anak tidak akan tumbuh berkembang dengan baik, dan dia akan membekas ketika kita berikan hukuman. Oh iya. Mungkin ada tanggapan dari ibu yang lain?
Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak berarti tidak setuju ya Bu ya? Iya. Lanjut yang pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bu? Tidak setuju. Kenapa Bu? Karena itu ya, kalau di hukum itu pendidikan tinggi SMP, kalau TK itu apa harus butuh kesayangan. Nanti kalau sistem sifat anak tuh nanti kalau dimarah nanti apa tuh dia takut, dia tuh baru butuh kesayangan, terus kita lebih sayang lagi ke anak. Oh iya. Lanjut yang ketiga ya Bu, pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Setuju apa tidak Bu? Setuju. Putri setuju? Setuju Bu, tetapi akan ada alasannya ya Bang Dela ya. Memberikan penghargaan itu sebenarnya antara setuju dan tidak setuju. Karena apa? Karena di situ dengan adanya kita memberikan penghargaan, motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam diri anak itu tidak muncul. Jadi ketika nanti akan ada sesuatu, itu anak akan mengharapkan suatu penghargaan atau imbalan. Jadi seperti itu. Dan kalau kita ingin memberikan penghargaan, sebaiknya itu tidak hanya kepada seorang anak yang menonjol, tetapi itu diberikan terhadap seluruh anak seperti itu. Karena sebenarnya untuk budaya positif kita ini yang diharapkan adalah motivasi yang muncul dalam diri anak seperti itu kan Bu. Tetapi kalau untuk di TK ini kita akan memunculkan itu kan karena di awal ya Bu, di fase fondasi ya, jadi agak susah gitu Bu. Jadi makanya kita berikan penghargaan, tetapi tetap seluruh anak itu mendapatkan penghargaan, tidak hanya kepada seseorang anak seperti itu. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Tri dan Ibu ini. Jadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu bisa diterapkan, tetapi penghargaan itu untuk seluruh anak, bukan salah satu atau anak yang lain tidak dapat, seperti itu ya Bu ya. Baik, ibu-ibu semuanya, yang pertama kita akan memahami tentang pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya ingin memberikan pernyataan kepada ibu-ibu semuanya. Di sini ada seorang anak A dan B. Si A memegang sesuatu di dalam tangannya, dan si B mencoba ingin membuka kepala tangan temannya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu supaya si A ini bisa membuka kepala tangannya? Pasti dengan cara yang berbeda-beda, tidak sama ya Bu. Mungkin dengan Ibu Kristini, oh dititik-titik, ya, dititik-titik biar dia bisa membuka kepala tangannya itu tadi Bu. Ibu-ibu atau teman-teman ini supaya si A tadi bisa membuka kepala tangannya. Mungkin Bu Erna dengan cara apa? Membujuk. Membujuk. Memberikan mainan kesukaan. Ya. Lanjut Ibu Erna. Dengan cara apa? Biar si A tadi bisa membuka kepala tangannya. Memberi makanan mungkin ya, langsung makanan. Apakah si A itu membutuhkan makanan? Ya mungkin pada saat yang memang masih lupa
berarti cara kita berbeda-beda ya Bu ya. Anak yang satu dengan anak yang lain itu cara kita menerapkannya untuk membuka kepala tangan tadi berbeda-beda. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru sering mengontrol peserta didik atau murid kita ya Bu. Seperti contohnya sewaktu kita belajar anak-anak membuat lingkaran di waktu pembukaan misalnya. Nah, dalam satu kelas itu ada pasti salah satu anak yang tidak bisa fokus. Ada Bu? Ada. Iya, kita ajak dia berdoa, pasti ada salah satu anak yang tidak bisa fokus memperhatikan kita. Ada ya Bu ya? Nah, itu biasanya guru yang mengontrol. Jadi apa namanya tuh? Ibu gurunya yang mengontrol anak supaya bagaimana cara anak itu biar bisa duduk fokus mengikuti kegiatan pembukaan atau yang lainnya yang diberikan oleh guru tersebut. Lanjut yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini kita seringkali ya Bu membuat anak itu merasa bersalah. Saya pribadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya pribadi pernah melakukan itu, tetapi setelah mempelajari ini kita semuanya sebaiknya jangan pernah membuat anak itu merasa bersalah. Seperti contoh kejadian misalnya Bu, terjadi sesuatu anak berkelahi, sementara kita tidak melihat kejadian tersebut, dan salah satu si anak itu ada yang menangis. Nah di situ kita suka menuduh anak yang tidak menangis itu yang membuat bersalah, betul Ibu? Iya, tetapi belum tentu anak yang tidak menangis itu belum tentu berbuat salah. Mungkin yang menangis tadi mengganggu, yang tidak menangis lajunya mudah emosi tadi tersurutlah amarahnya. Nah jadi kita sebagai guru jangan pernah langsung menuduh anak kita atau membuat anak kita merasa bersalah. Lanjut yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini kita sebagai guru sebaiknya kita selalu memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita. Seperti hal tadi, kalau seandainya ada anak kita yang berkelahi atau yang bertengkar, kita harusnya memberikan penguatan yang positif dulu. Kita panggil, kita tanya sama si A dan si B-nya, dan kita tanya apa masalahnya. Lanjut, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita seringkali sebagai guru ingin memaksakan kehendak anak. Misalnya, si A dan si B tadi bertengkar. Kita biasanya menyuruh anak tersebut untuk meminta maaf. Betul ya Bu ya? Ya. Sementara anak yang sudah menangis tadi, dia belum mau meminta maaf sama temannya, tetapi seringkali kita sering memaksakan. Ayo nah, harus minta maaf. Nah, itu juga salah. Jadi jika itu terjadi, kita harus memberikan penguatan positif dulu kepada anak. Jangan langsung memaksa kehendak anak yang belum mereka terima. Nah, di sini apa makna disiplin?
Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kebanyakan ibu-ibu kita disiplin itu karena belum dari dalam diri kita sendiri. Kita misalnya kita datang tepat waktu karena ingin diberi penghargaan oleh kepala sekolah. Itu apakah merupakan disiplin dari dalam diri atau dari luar diri, Bu? Dari luar diri. Nah, yang seharusnya terjadi itu adalah disiplin yang ada. Iya, betul sekali, yang ada dalam diri kita. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa ya? Ada yang tahu, Bu? Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Yang kedua, berakhlak mulia. Lanjut, yang ketiga, mandiri, kreatif, terus bernalar, gotong royong. Ayo sekarang kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Lanjut kita ke pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, motivasi mana yang baik untuk kita terapkan, Bu? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3? Nomor berapa, Bu? 3. Nomor 3. Ya, betul sekali, karena untuk menghargai diri sendiri itu merupakan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan yang poin 1, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi apa, Bu? Eksternal atau motivasi dari luar. Jadi motivasi yang tidak dari dalam diri kita, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Berarti kita disiplin itu pengennya dapat imbalan atau dapat penghargaan. Itu tidak baik ya, Bu, ya. Ya. Lanjut di sini
ada kata restitusi. Nah, mungkin ibu-ibu banyak yang belum mengetahui apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini Bu adalah cara kita menangani anak yang bermasalah di sekolah. Kita lanjut dulu Bu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada menyelesaikan masalah atau solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi di sini ibu-ibu kita pernah mengalami mungkin kasus anak yang ada di sekolah. Nah, seperti misalnya anak yang tidak mau mengantri. Pernah nggak kita hadapi itu Bu? Pernah. Ya, seringkali. Iya, contohnya mengantri di saat cuci tangan. Nah, ada anak yang menyerobot, ada anak yang mendorong temannya. Di sana kita bisa merestitusi. Jangan kita memberikan langsung kepada anak itu anak sebagai merasa bersalah. Jadi kita panggil anak tersebut, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada keyakinan kelas. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, apakah beda keyakinan kelas dengan peraturan? Adakah ibu-ibu yang tahu? Beda. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu Bu, sifatnya ditentukan oleh guru. Ya, betul. Kalau keyakinan itu bersama-sama disepakati antara murid dan guru. Itu merupakan keyakinan. Jadi sama-sama diyakini antara murid dan guru. Iya, betul sekali. Kalau peraturan di sekolah kita mempunyai peraturan kan, Ibu, di sekolah? Iya. Yang membuat siapa? Apakah anak-anak? Guru, betul sekali. Kalau peraturan biasanya yang membuat itu adalah guru. Sedangkan keyakinan, betul yang disampaikan oleh Ibu Tuti, keyakinan itu hasil kesepakatan antara guru dan murid. Seperti apa contohnya, ada yang tahu? Keyakinan kelas? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Iya. Saling menyayangi sesama teman. Betul. Cara yang sopan, tidak jerit-jerit. Iya. Nah, itu adalah salah satu keyakinan kelas. Sementara kami juga sudah membuat keyakinan kelas untuk B1 dan B2 kemarin ya Bu Erna ya. Jadi kami mempunyai keyakinan kelas sama yang disampaikan dengan Ibu Tuti itu. Menjaga kebersihan itu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan guru yang membuat peraturan. Kita bersama-sama menyepakati hasil keyakinan kelas kita
kepada anak-anak murid. Jadi kita menanyakan kepada anak-anak gimana, apakah kita senang melihat dalam keadaan kelas kita kotor? Pasti anak-anak menjawab tentu tidak. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kelas kita atau sekolah kita agar tetap bersih, agar tetap rapi? Pasti anak-anak menjawab, harus buang sampah pada tempatnya, Bu. Apakah setuju kalau kita membuat keyakinan menjaga selalu kebersihan kelas atau kebersihan sekolah kita dengan cara selalu membuang sampah pada tempatnya? Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu, pernyataan yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi definisi keyakinan kelasnya itu yaitu bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk apa ya, Bu? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk di keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya itu adalah untuk kesehatan kita. Bella boleh nanya? Iya, Bu. Dari peraturan dan keyakinan tadi, kayaknya saya punya pendapat. Iya, Bu. Kira-kira kalau menurut Bella gimana? Dari yang apa tadi? Hadir tepat waktu ya? Apa tadi ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu biasanya berbentuk peraturan. Ya. Ya. Keyakinan kelasnya di situ menghormati orang lain dan komitmen. Ya. Kalau ditambah dengan seperti karena itu kan berkaitan dengan waktu, artinya menghargai diri sendiri. Oh, Itu kayak mana? menghargai. Diri sendiri dan komitmen. Boleh, Ibu, boleh. Nanti kita tambahin, berarti di situ selain menghormati orang lain dan berkomitmen, juga bisa menghargai diri kita sendiri. Ya. Ya, bisa ditambahkan nanti, Bu. Ya, terima kasih pendapatnya, Ibu Tuti. Sama-sama. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi sudah kita memberikan pendapat apakah hukuman itu, ternyata penghargaan bisa menurunkan kualitas. Berarti kita dalam melakukan penghargaan terhadap anak bisa menurunkan kualitas tingkat kreativitas peserta didik kita. Berarti itu tidak baik. Nah, yang selanjutnya itu penghargaan dapat mematikan kreativitas. Dan selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri anak. Lanjut di sini Ibu ya. Ada di sini yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu tahu apa kebutuhan dasar manusia? Ada yang sudah tahu, Bu? Oh, betul sekali. Ya, makan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia yang paling
tempat tinggal kita. Berarti kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Nah, seperti juga itu anak murid didik kita, Bu. Mungkin kalau di sekolah ada anak yang loyo. Saya sendiri pernah mengalami, Bu. Diajak doa nggak mau, diajak nyanyi nggak mau, diajak belajar nggak mau. Pernah mengalami, Bu? Nah, di situ kita harus menggali apa yang terjadi sebelum anak berangkat sekolah. Mungkin anak tersebut loyo karena belum sarapan. Mungkin tadi di rumah orang tuanya belum masak, jadi biasa sarapan dia loyo sampai di sekolah karena belum sarapan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu butuh kasih sayang? Begitu juga dengan anak murid kita, Bu. Anak-anak kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka kadang bermanja-manja, kadang minta dipeluk, kadang minta diperhatikan. Apalagi yang kelompok obor ya, Bu Elia ya? Iya, mereka sangat butuh perhatian, termasuk juga kelompok A dan kelompok B. Mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Apakah ibu-ibu senang melihat anak datang ke sekolah dengan wajah sedih? Tidak. Ya, berarti anak juga butuh kesenangan, Bu. Jadi kita sebagai guru harus membuat anak itu selalu merasa senang sampai di sekolah, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita berikan untuk anak di sekolah. Selanjutnya yaitu penguasaan. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia penguasaan itu apa, Bu? Penguasaan. Anak diberi kebebasan untuk berpendapat. Jadi mungkin ada kan anak kalau disuruh siapa yang berani maju mimpin doa ayah ibu, banyak yang tunjuk tangan ya, Bu ya. Nah, mereka itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Mereka mau menjadi seorang pemimpin dan mereka juga butuh didengar pendapatnya. Kan sering anak-anak berpendapat, kita terkadang tidak acuh kepada anak kita. Jadi kita sebagai guru harus mendengarkan pendapat dari murid kita agar mereka merasa apa, Bu? Merasa senang dan merasa bersemangat juga, Bu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, hampir sama dengan yang penguasaan tadi, kebebasan yaitu bebas mengemukakan pendapat ya, dan anak-anak juga bebas untuk memilih kegiatan apa yang mereka senangi. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh memaksa si anak harus belajar ini sampai selesai. Iya, kita tidak boleh menyuruh anak pokoknya si Rikel harus mengerjakan ini sampai selesai, nanti nggak dapat bintang dari guru. Apakah itu boleh diterapkan di sekolah? Tidak. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru, kita harus membuat media atau bahan ajar itu semenarik mungkin untuk anak murid kita agar mereka merasa senang dan tertarik untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, lanjut di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang paling penting ibu-ibu semuanya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mungkin ibu-ibu baru mendengar ya 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya sudah mendapatkan ilmu tersebut di modul 1.4. Kita sebagai guru harus menerapkan posisi kontrol yang manakah yang dari kelima posisi kontrol ini ternyata yang baik untuk kita terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer.
manajer. Betul sekali Bu Tuti sebagai pemimpin. Ya. Tetapi Bu, saya pribadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya pernah melakukan posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seperti apa contohnya? Kita di sini sebagai penghukum menghadik atau menunjuk-nunjuk anak. Jadi kita sebenarnya sudah salah. Kadang anak sudah melakukan kesalahan, terus kita hukum. Iya, respon ya, langsung respect kita hukum anak tersebut. Saya pribadi Bu, saya pernah di posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata itu adalah kesalahan besar seorang guru apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, terus lanjut yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Apakah ibu-ibu pernah mengalami menuduh anak menjadi membuat mereka merasa bersalah? Pernah Bu? Nah, misalnya siapa yang bisa memberikan contoh membuat orang merasa bersalah? Bisa? Ibu berikan contohnya? Misalnya si Rikel melakukan kesalahan, kita langsung menuduh dia. Rikel, kamu tuh harusnya ini. Benar Bu? Ternyata itu adalah kesalahan kita selama ini, ya Bu ya. Saya juga pernah melakukan hal tersebut Bu. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita bisa melakukan posisi kontrol perubahan, betul sekali, posisi kontrol yang manajer. Nah, posisi kontrol yang manajer itu adalah posisi kontrol dengan menggunakan restitusi. Yang pertama apa yang kita lakukan Bu? Yang kita lakukan adalah memanggil anak tersebut. Kita tanya dulu apa yang sudah terjadi, bagaimana, apa yang sudah terjadi, mengapa dia sampai berbuat seperti itu. Jadi kita tanya dulu, kita gali dulu. Dan jangan sampai kita langsung menuduh atau menghukum anak tersebut. Juga di sini ada yang sebagai teman. Sebagai teman ini juga baik Bu. Jadi kita sama anak ada yang salah, kita membuat dia menjadi teman kita. Biar tidak ada dia tidak ayolah lakukan demi ibu. Nah seperti itu. Jadi kita tidak langsung memarahi anak tersebut. Lanjut yang sebagai pemantau. Nah kalau sebagai pemantau, guru itu menanyakan tentang peraturan yang sudah diterapkan. Jadi kalau kamu datang terlambat, artinya kamu harus dihukum. Itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi harapan saya nanti kita semuanya sebagai guru dan sebagai seorang pendidik kita bisa menerapkan posisi kontrol yang baik, yaitu posisi kontrol di apa Bu? Manajer. Ya. Nah, di sini ada video ya Bu ya. Dalam penerapan disiplin positif. Nah, sekarang kita tonton ada sebuah video ini. Dengar Bu? Dengar. Proses perjalanan seorang pendidik dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang kenalkan dari Russell dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tutup, 2. Posisi membuat rasa
Tiga, posisi teman. Empat, posisi pemantau atau monitor. Dan lima, posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus sinetron yang telah berhasil di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi teman-teman dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat berefleksi atas tindakannya, memohon untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan makna sehingga Sudah ditonton tadi Ibu semuanya? Sudah. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa tadi Bu? Mengukur. Membuat merasa bersalah. Rasa bersalah. Sebagai teman. Manajer. Ya, sebaiknya kita melakukan itu yang mana Bu? Manajer. Nah,
sana kita dapat melakukan posisi kontrol itu yaitu sebagai manajer. Nah, di sini juga sudah tadi dijelaskan tentang segitiga restitusi. Ibu-ibu sudah mendapatkan gambarannya tadi. Jadi kalau jika ada masalah terhadap anak-anak, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi sebagai manajer, dan cara penyelesaiannya menerapkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas, Ibu? Nah, di sini menstabilkan identitas, Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita sebagai guru yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas kepada murid kita. Lanjut yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini validasi kebutuhan kita bisa menanyakan kepada anak. Yang pertama, mungkin pertanyaan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kita menanyakan kepada anak kita tersebut, kenapa dia sampai bisa berbuat seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi mengapa pentingnya keyakinan kelas yang kita buat, ibu-ibu? Keyakinan yang kita buat, kalau anak-anak kita berbuat kesalahan, kita restitusi. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita terapkan di sekolah, di kelas atau di sekolah. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Jadi kita tanyakan kepada anak-anak. Seperti kasus yang posisi kontrol manajer, guru tadi menanyakan kepada anak tersebut bagaimana sebaiknya, apa yang akan kamu lakukan biar besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Siapa namanya tadi, ibu masih ya? Deren. Ya. Naren, apa yang akan nanti lakukan setelah ditanya sama gurunya tadi? Itu Dia akan melakukan apa? menghargai diri sendiri. Ya, apa yang dia lakukan agar dia tidak terlambat lagi? Iya, betul sekali. Dia akan menghidupkan alarm. Dan adakah yang membantu dia selain alarm untuk mengingatkan dia supaya dia tidak terlambat? Kakaknya, ya betul sekali Bu. Itu termasuk adalah posisi kontrol manajer. Mungkin nanti ke depannya kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru kita bisa menerapkan di sekolah kita. Amin. Mungkin itu saja pemaparan saya tentang budaya positif di modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman semuanya. Harapan saya semoga nanti kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita agar terciptalah sekolah kita yang nyaman dan aman bahagia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Mau membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat oleh ibu guru dan anak-anak. Kesepakatan kita bersama. Mau? Sekarang Ibu Dela kita mau membuat keyakinan kelas yang pertama. Bagaimana ya supaya kelas kita ini tetap bersih? Kita harus apa? Menjaga kebersihan. Kita
kebersihan. Terus kira-kira apa lagi? Sayang kepada teman. Ada guru semuanya sayang pada temannya? Sayang. Oke, kita buat di sini. Sayang kepada teman. Apalagi kira-kira? Menghormati orang tua atau ibu guru. Ya. Kita sepakat menghormati guru. Ya. Apalagi kira-kira keyakinan kita? Alif kita muslim. Membaca Iqra, bertakwa kepada Tuhan. Apalagi? Apalagi yang kelima? Ya, itu bertakwa kepada Tuhan dengan cara sholat dan membaca bertanggung jawab bukan naimah. Anda ibu guru kalau bermain, mainannya boleh diserah habis bermain. Jadi kita belajar bertanggung jawab. Ya. Apalagi ya? Apa? Ya, tadi udah menjaga kebersihan. Datang tepat waktu kata ibu guru Naimah. Ada ibu guru tadi ada nggak yang terlambat? Tidak, berarti datang ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu. Apalagi masih ada? Apa? Bicara sopan tuh di kelas kalau boleh jadi enggak? Boleh nggak ngomong sama ibu gurunya kencang-kencang, boleh nggak? Boleh nggak kalau lagi nyanyi jering-jering, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti yang ketujuh adalah berbicara sopan.